Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, Allah memerintahkan kita untuk makan yang halal dan thayyib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi thayyib, apa-apa yang terdapat di bumi. Kita sudah membahas beberapa hal tentang makanan halal, haram, ya. Maka kita akan membahas tentang apa yang thayyib. Tidak semua yang halal itu thayyib bagi kita, karena ada beberapa kondisi kita harus menghindari beberapa jenis makanan. Tetapi secara umum, pemirsa rahimakumullah, makanan yang thayyib itu, ini umum dalam kondisi normal, itu komposisinya kurang lebih 85% itu berupa makanan nabati dan hewaninya cukup 15%. Ini komposisi ideal ya, kita makan ya, yang hewaninya 15% saja. Hewani itu bisa daging, bisa telur, bisa ikan ya. Ini merupakan makanan-makanan yang hewani. Jadi cukupkan porsinya sekitar 15%. Selebihnya 85% itu nabati atau makanan yang dari tumbuh-tumbuhan. Nah, makanan nabati yang terbaik ya, itu adalah makanan atau nabati yang tumbuh pada tanah yang subur, kaya mineral. Yang kedua, ditanam tanpa menggunakan zat kimia pertanian. Kita tahu ya, di dalam pertanian kita banyak menggunakan zat-zat kimia untuk pupuk, untuk memberantas hama. Apalagi itu pada sayuran itu lebih banyak bahaya atau madharatnya. Karena insektisida yang biasa digunakan untuk memberantas hama dan pupuk kimia itu akan ikut menyatu di dalam tanaman itu sebahagiannya, dan itu tidak bagus untuk tubuh kita. Maka sekarang ini dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan organik. Ya, makanan organik itu tidak disemprot pakai insektisida, pupuknya pakai pupuk yang juga organik. Ya, misalnya pupuk kandang, ya, dari kompos, itu adalah pupuk organik yang bagus untuk tanaman. Tetapi yang kimia itu tidak bagus. Jadi makanan yang berasal dari tumbuhan yang tidak dipupuk kimia dan tidak disemprot pakai pembasmi hama, insektisida, itu yang bagus. Kemudian yang ketiga, makanan nabati yang terbaik, yang baik ya, itu dimakan tidak lama setelah dipanen. Jadi kalau misalnya habis dipetik langsung kita konsumsi, itu jauh lebih bagus, masih kaya dengan enzim.
Oleh karena itu sangat bagus ya kalau Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah yang masih punya lahan di sekitar rumah, tanaminlah sayuran-sayuran, bahan-bahan makanan ya. Sehingga kita masak atau kita konsumsi segera setelah dipetik ya. Mau masak baru kita petik, itu jauh lebih baik daripada yang sudah lama ya. Misalnya disimpan di kulkas dalam waktu yang cukup lama, itu tidak sebagus yang dipetik, yang dikonsumsi setelah dipanen. Ini nabati yang bagus. Ada juga nabati yang dikalengkan dalam jangka panjang, awet, diberi pekan pengawet. Ya. Itu masih bisa dikonsumsi, tetapi tidak sebaik yang baru saja dipanen. Itu ideal kalau kita bisa makan makanan yang baru saja dipanen. Ini beberapa kondisi ya, makanan-makanan nabati yang baik untuk kita konsumsi. Nabati ini fungsinya penting sekali karena ya, nabati, sayur-sayuran, buah-buahan itu banyak mengandung serat. Serat itu diperlukan untuk usus kita supaya dia di dalam proses pencernaannya berjalan dengan baik. Membuang sisa-sisanya, ya, makanan yang banyak mengandung serat ini mudah sekali dengan gerak peristaltik usus itu kemudian dibuang. Berbeda kalau kita terlalu banyak makan yang hewani. Makanan hewani itu seratnya sedikit sekali, nyaris tidak ada. Sehingga kalau yang kita makan itu banyak yang hewani, maka usus kita bebannya terlalu tinggi ya, untuk mengeluarkan sisa-sisa makanannya, sehingga biasanya usus kita sering bermasalah. Oleh karena itu ya, kita biasakan untuk makan yang banyak kandungan nabatinya, sayur-sayuran, buah-buahan, itu porsinya mesti sampai 85%. Hewani boleh untuk lauk ya, tapi porsinya kurang lebih hanya sekitar 15% saja. Inilah salah satu makanan yang thayyib ya, bagi kita secara umum. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang thayyib sehingga kesehatan kita insya Allah lebih terjaga. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Nasrul minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.